Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender, this is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, I will make room for you. Whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. We surrender, we surrender. We surrender. Shake up the ground of all my tradition.
the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Baik, Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 21 Januari 2024. Kita sampai kepada topik yang ketiga dari seri khotbah belajar dari Mazmur 23 hari ini, yaitu kita sampai kepada Mazmur 23 ayatnya yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu, ada cerita. Suatu kali ada seorang anak umur 5 tahun, 6 tahun mungkin, sampaikan kepada ayahnya, kepada papanya bahwa dia harus ikut pertandingan di gereja untuk menghafal Mazmur 23. Jadi Bapak Ibu, waktu masih sekitar 1 bulan, anak kecil ini terus bersama papanya, mamanya, bersama saudara-saudaranya, terus berlatih untuk menghafal. Karena ini pertandingannya itu harus menghafal, mengucapkan Mazmur 23 seperti kayak membaca puisi begitu Bapak Ibu. Jadi selama beberapa minggu ya, 1 bulan waktu persiapan itu dia sudah latihan. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang. Kan dia hafal sampai ayat yang ke-6. Oke, pendek cerita Bapak Ibu, tiba saatnya di hari pertandingan, di hari H Bapak Ibu. Semua peserta, ada kira-kira mungkin 20-an peserta Bapak Ibu di gereja itu yang ikut pertandingan menghafal Mazmur 23. Sampai giliran anak ini Bapak Ibu. Dia maju di depan sudah ada beberapa juri, orang tuanya juga sudah ada di depan untuk memberi support kepada anaknya. Dia sampai di depan, dia langsung Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia diam. Bapaknya dari depan bilang, pokoknya bapaknya di depan semua kasih gini. Dia ulang lagi. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia sudah berusaha, Bapak. Ingat, dia tetap nggak bisa, dia lupa. Bapaknya di bawah sudah begini. Ketiga kali Bapak Ibu dia coba lagi. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia coba lagi Bapak Ibu. Dia tetap nggak bisa. Akhirnya semua juri itu bilang, sudah, nggak usah, lewat saja Bapak Ibu. Ya sudah, dia hanya hafal sampai di situ karena dia nggak bisa lanjut lagi Bapak Ibu. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia nyesal sekali Bapak Ibu. Tapi gak apa-apa, anak ini sedih, nyesal, dia nggak bisa menghafal. Tapi Bapak Ibu sebenarnya kalau
mau baca Mazmur 23 ini, sebenarnya betul itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan seterusnya, ayat-ayat seterusnya itu adalah hal-hal yang pemazmur atau Daud sampaikan kepada kita, hal-hal apa saja yang akan atau kita tidak akan kekurangan dalam hal apa saja, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Mazmur 23 itu, walaupun anak ini dalam waktu lomba tadi dia nyesal, dia sedih karena dia tidak bisa hafal. Tapi Mazmur 23 ini sebenarnya ayat kuncinya di situ. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan apa? Itulah yang akan kita pelajari dalam ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu. Sekali lagi, Daud sebagai penulis Mazmur ini menyampaikan kepada kita tidak akan kekurangan dalam hal apa saja. Dalam Mazmur 23 kita akan belajar sama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih di awal tahun 2024 kami ada waktu untuk belajar dari Mazmur 23. Hari ini kami sampai kepada ayatnya yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Hamba berdoa kiranya bagian ini, ayat yang kedua ini yang telah menjadi berkat menguatkan hamba, juga akan hamba share hari ini, menjadi berkat menguatkan Bapak Ibu yang mendengarkan ibadah ini secara online, yang mengikuti ibadah online ini, dan juga kiranya firman Tuhan ini menjawab tiap-tiap pergumulan apa saja yang sedang kami hadapi, alami Bapak Ibu. Hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas untuk menjawab tiap-tiap pergumulan kami. Tolong hamba bisa menyampaikan firman Tuhan dan kekuatan, kesehatan, urapan dari Tuhan. Sehingga sekali lagi, kami tidak hanya berhenti menjadi penyampai firman Allah yang baik, menjadi pendengar firman Allah yang baik. Tapi selesai menyampaikan, mendengarkan firman Tuhan ini, kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tak akan kekurangan dalam hal apa? Hari ini kita akan belajar sama-sama, Bapak Ibu, khususnya dari ayat 2. Kita tidak akan kekurangan rumput yang hijau sebagai seekor domba. Kita tidak akan kekurangan air yang tenang. Apa itu rumput yang hijau? Apa itu air yang tenang? Mari sama-sama kita lihat, Bapak Ibu. Saya belajar beberapa hal dari bagian ini, khusus dari ayat kedua. Bapak Ibu, satu waktu di Istanbul, Turki, pada tahun 2005, ada seekor domba meloncat dari sebuah tebing. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Seekor domba lompat dari tebing. Diceritakan hampir 1.500 domba lain ikut terjun. Akibatnya apa? Kira-kira sepertiga, Bapak Ibu, sepertiga dari kawanan domba itu mati semuanya. Kenapa? Karena ingat, domba terhitung binatang yang bodoh. Sudah kita jelaskan, saya jelaskan, Bu Sarah jelaskan panjang lebar minggu lalu. Bodoh, tidak tahu kemana harus melangkah. Domba akan tanpa sadar mengikuti apa saja yang dilakukan domba-domba lain dalam kawanannya. Apalagi kalau mereka tidak punya seorang gembala. Sehingga boleh dikatakan tidak ada sosok yang lebih baik, Bapak Ibu, daripada seekor domba yang dapat kita pakai untuk menggambarkan tentang kebutuhan kita. Kebutuhan Bapak Ibu dan saya akan seorang pemimpin yang dapat dipercaya. Itulah seorang gembala. Kita semua, tulis Yesaya, seperti domba. Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita cenderung memilih jalan kita sendiri. Tapi sesungguhnya kita sangat memerlukan penunjuk jalan yang jelas dari seorang pemimpin, dari seorang gembala. Sebagai pengakuan akan ketergantungan penuh kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa berkata bersama seperti pemazmur, seperti Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya mau membahas sedikit tentang karakteristik domba sekali lagi, Bapak Ibu, tapi ini penting buat kita. Ingat, domba adalah hewan yang boleh saya katakan hewan sosial, suka berkumpul dengan domba-domba lain. Biasanya mereka tidak sendirian. Apalagi domba itu mudah hilang, mereka tidak punya arah, tidak bermesraan jika ditinggal bepergian sendiri. Domba ini binatang atau kumpulan hewan yang cenderung mendapat persoalan masalah. Domba cenderung merumput dengan kepala tertunduk terus-menerus. Mereka fokus kepada rumput tanpa peduli hal lain. Kebanyakan hewan sering merumput, tapi mereka juga melihat sekeliling mereka. Mereka sigap untuk melihat, tapi tidak domba. Domba tidak, Bapak Ibu. Rusa, kalkun, beruang, sapi, kambing, binatang-binatang yang lain. Mereka makan rumput, tapi mereka juga selalu sigap untuk melihat gangguan-gangguan di sekeliling mereka. Tapi tidak seperti itu seekor domba. Domba makan rumput, sudah. Karena dia bodoh, dia tidak pernah peduli dengan apa yang ada di sekelilingnya. Mereka sering mendapat masalah karena mereka fokus pada rumput daripada bahaya. Domba akan turun 10-12 kaki, orang yang sering mengamati tentang domba, untuk memakan rumput di lembah, dan setelah beberapa saat baru mereka sadari bahwa mereka ternyata telah tersesat. Mereka tidak bisa mendapatkan arah yang baik, Bapak Ibu.
Oleh karena itu, sekali lagi, domba berdasarkan gambaran tadi, karakteristik tadi, domba benar-benar membutuhkan seorang gembala. Karena dia bodoh. Butuh seseorang untuk mengawasi mereka. Domba adalah binatang tanpa cakar, tanpa gigi tajam. Kita tahu itu, tanpa tanduk yang mengerikan. Kalau kambing aja ya paling tidak ada tanduk, Bapak Ibu. Tidak bisa panjat pohon. Tidak bisa mengeluarkan bau busuk seperti binatang sigung yang kalau ada yang mau menerkam dia langsung keluarkan bau busuk, itu musuhnya langsung lari. Tanpa gonggongan atau raungan yang keras seperti seekor anjing, beruang, singa, dan lain sebagainya. Tidak ada cangkang yang keras. Tidak bisa melarikan diri dari bahaya. Bapak Ibu, itulah domba. Sehingga dalam Alkitab, umat Tuhan atau kita sebagai orang percaya, manusia ini, sering disamakan dengan domba. Banyak ayat firman Tuhan yang berbicara soal domba, Bapak. Berbicara tentang kita manusia ini, orang percaya ini seperti domba. Mazmur 78 ayat 52 sampai 53, Bapak Ibu baca Mazmur 79 ayat 13, Mazmur 95 ayat 7, Mazmur 100 ayat 3. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal 10 ayat 2 sampai 5, Yohanes 10 ayat 7 sampai 9, dan beberapa bagian firman Tuhan lain. Sehingga Bapak Ibu, dalam banyak hal, sekali lagi, kita ini seperti domba. Oleh karena itu, seperti seekor domba, kita juga memerlukan seorang gembala. Kita membutuhkan sosok atau pribadi yang dapat terus-menerus mengawasi kita, mengawasi Bapak, Ibu, dan saya, melindungi kita, memberi kita semangat, memberi kita kekuatan dalam hidup ini. Khususnya ketika kita menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan. Kalau tidak, Bapak, Ibu, kita akan tersesat. Kalau tidak punya gembala, kita akan hancur. Kita akan binasa. Kita akan dimakan oleh semua kekuatan di sekeliling kita. Oleh kekuatan dunia ini, termasuk kekuatan setan. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, ada kata fobia, kalau Bapak Ibu familiar dengan kata ini, yang berarti rasa takut yang berlebihan dan yang menetap terhadap sesuatu. Takut orang, takut binatang, takut benda tertentu, takut keadaan tertentu, mungkin termasuk takut tikus, takut kecoa, itu fobia. Macam-macam kalau Bapak Ibu lihat, ada akrofobia, rasa takut terhadap tempat tinggi, ada agorafobia, rasa takut terhadap tempat yang terbuka, ada yang namanya klaustrofobia, rasa takut terhadap tempat tertutup, macam-macam Bapak Ibu. Hidrofobia, rasa takut terhadap air, bayangkan. Patofobia, rasa takut terhadap penyakit-penyakit tertentu, monofobia, rasa takut terhadap kesendirian. Dan puluhan atau saya nggak tahu, mungkin ratusan fobia-fobia lain. Nah, semua rasa takut di atas tadi yang saya sebutkan kelihatannya tidak masuk akal, Bapak Ibu. Itulah fobia. Rasa takut yang berlebihan dan yang menetap dalam diri kita. Tetapi jangan lupa, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita juga sering ada rasa takut lain, selain yang saya sudah sebutkan tadi. Apa itu? Mungkin sudah disinggung oleh Ibu Sarah minggu lalu. Takut kekurangan. Kekurangan apa? Takut kurang uang, takut kurang makanan, takut kurang pakaian, ada juga mungkin orang sampai takut kekurangan rumah, macam-macam. Takut pada bahaya, takut pada penderitaan, takut kepada kesukaran, takut pada pergumulan-pergumulan hidup, takut terhadap tidak tentunya masa depan, takut terhadap situasi dunia ini, takut tersesat secara rohani. Macam-macam Bapak Ibu. Nah, fobia-fobia atau rasa takut di atas tadi adalah hal-hal yang tidak normal dalam pandangan firman Tuhan. Kenapa? Karena semua rasa takut kita, kalau tidak beralasan dan sebetulnya memang tidak boleh ada. Kenapa? Kuncinya satu, karena kita selalu merasa karena kita selalu sendirian. Kita tidak punya seorang yang dapat kita pegang. Kita tidak punya seorang yang dapat memimpin hidup kita. Kita tidak punya seseorang yang dapat menjaga, melindungi, yang kita paling tidak kita yakini melindungi, menjaga, menyertai kita. Itulah seorang gembala. Ingat Bapak Ibu, Mazmur 23 inilah Mazmur tentang Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Setiap baris dari Mazmur adalah tentang siapa Tuhan dan apa yang Dia lakukan kepada kita sebagai seorang gembala. Dia membuatku berbaring di padang rumput yang hijau, kata Mazmur 23 ayat 2. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Ingat khotbah saya 2 minggu lalu Bapak Ibu, ketika membuka seri khotbah ini, hubungan antara gembala dan domba adalah satu hubungan kepemilikan yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Gembala adalah pemilik kawanan domba. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya, ketika kita berkata, Tuhan adalah gembalaku, saya sedang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pemilik saya. Tuhan Yesus Kristus membeli kita dengan mengorbankan nyawanya sendiri Bapak Ibu. Ingat, saya sudah jelaskan. Dan kita pun telah dilahirkan ke dalam kawanan domba Allah.
Bapak, Ibu, dan saya telah dilahirkan kembali melalui firman Tuhan yang hidup dan yang kekal itu. Dan hal ini, Bapak, Ibu, kita melihat dan belajar satu dari banyaknya hal yang dilakukan oleh seorang gembala sekali lagi terhadap para dombanya. Dalam ayat 2 ini, apa itu? Itulah gembala menuntun dombanya. Gembala atau Tuhan menuntun kita, menuntun aku. Sekali lagi dia membuatku berbaring di padang rumput hijau, dia menuntun aku ke air yang tenang. Berkat pertama karena dimiliki sepenuhnya oleh gembala yang baik adalah dia menuntun, dia membimbing kita, Bapak Ibu. Dia mengarahkan kita. Daud katakan ini paling tidak 2 kali dalam Mazmur 23. Tapi pertama dia sebutkan dalam ayat 2. Dia membawa aku ke air yang tenang. Dia membawa aku atau membaringkan aku, di padang yang berumput hijau. Dan kemudian dia membawa aku, membimbing aku ke air yang tenang. Dan Bapak Ibu bisa lihat ayat selanjutnya yang kedua Daud juga sampaikan di ayat yang ketiga. Tapi hari ini kita akan fokus pada ayat 2. Minggu depan akan disampaikan atau kita akan belajar dari ayat 3. Bapak Ibu perhatikan bahwa Daud menyatakan hal ini sebagai sebuah fakta, boleh saya katakan. Inilah yang dilakukan seorang gembala. Dia memimpin, dia menuntun, dia membimbing kawanan dombanya. Sama dalam perjanjian baru, Paulus juga katakan apa? Dalam Roma 8 ayat 14. Mereka yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kemana dia memimpin kita? Menarik, karena di sini Daud berkata, dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau, dan menuntun aku, membimbing aku ke air yang tenang. Apa artinya? Dengan bahasa saya, Bapak Ibu, gembala yang baik. Apa artinya padang rumput hijau? Apa artinya air yang tenang? Dia seorang gembala yang baik yang memimpin kita ke tempat di mana kita bisa tenang, kita bisa istirahat. Saya jelaskan kepada Bapak Ibu, saya dapat gambaran rumput hijau. Air yang tenang. Ini bicara soal tempat atau waktu-waktu di mana Bapak, Ibu, dan saya dapat menikmati istirahat, menikmati waktu yang tenang, bisa menikmati peace, damai. Dia membuatku sekali lagi berbaring di padang berumput hijau. Dia menuntun aku di air yang tenang. Bapak, Ibu, padang rumput hijau merupakan tempat atau lokasi yang selalu dicari oleh para gembala. Padang rumput hijau adalah tempat penggembalaan utama bagi domba. Itulah pekerjaan utama dari seorang gembala. Itu yang dilakukan seorang gembala terhadap dombanya adalah apa? Selalu mencari tempat, mencari rumput hijau. Padang dengan rumput hijau. Tapi poin utama di sini sekali lagi, ingat, bukanlah soal memberi makan. Tapi soal tempat, lokasi, waktu, di mana domba bisa istirahat, domba bisa merasa aman dari serangan musuh-musuh yang lain. Makanya dikatakan sekali lagi, dia membuatku berbaring di rumput yang hijau. Nanti kita akan melihat bagaimana gembala memberi makan dombanya ketika sampai di ayat 5, Bapak Ibu. Tapi ayat 2, sekali lagi kita mau fokus, tema utamanya adalah apa? Tuhan membawa Bapak, Ibu, dan saya seperti seorang gembala membawa seekor domba ke satu tempat yang tenang, tempat untuk istirahat. Demikian pula dengan air yang tenang. Saya rasa sama, rumput yang hijau ini merupakan analogi, gambaran. Domba itu selalu takut air bergerak, Bapak Ibu. Itu domba. Jika seekor domba terjatuh, maka bulu domba tersebut akan menyerap air seperti spons, Bapak Ibu. Dan karena diserap oleh bulu domba yang tebal itu, sehingga itu akan menjadi beban, domba itu bisa tenggelam. Oleh karena itu, domba sangat takut dengan air yang bergerak. Jadi, seorang penggembala yang baik akan selalu berusaha untuk membendung sungai dan membuat tempat, sehingga tempat itu menjadi tempat dengan air yang tenang, supaya domba-dombanya tidak takut, domba-dombanya bisa minum, domba-dombanya tidak tenggelam. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah 2 deskripsi yang ingin share kepada Bapak Ibu. Deskripsi yang menurut saya indah tentang istirahat. Padang rumput dengan rumput yang subur dengan genangan air yang tenang di sampingnya. Deskripsi apa, Bapak Ibu? Ada 2 hal. Yang pertama, tentang waktu istirahat. Saya belajar satu hal dari hubungan gembala dan domba. Waktu istirahat tidak datang dengan mudah atau alami bagi seekor domba. Perhatikan kalimat, dia artinya sang gembala itu yang membuat domba itu berbaring. Yang membawa domba itu ke rumput yang hijau, ke padang yang berumput hijau. Sehingga yang pertama, deskripsi tentang waktu istirahat ini menarik. Waktu istirahat tidak datang dengan mudah atau alami bagi seekor domba. Pertanyaan, mengapa domba sulit istirahat, Bapak Ibu? Sekali lagi, selain bodoh, tapi rupanya domba adalah binatang yang hewan pemalu. Dan satu-satunya cara mereka mempertahankan diri adalah dengan berlari. Hanya gonggongan anjing saja katanya, domba itu lari. Dengar gonggongan anjing,
gonggongan kecil, lari mereka. Bagaimana domba bisa berbaring? Bagaimana bisa berbaring dengan tenang, Bapak Ibu, kalau karena gonggongan anjing saja mereka bisa lari? Sehingga boleh dikatakan domba menggambarkan tentang binatang yang sangat rentan. Aplikasinya yang saya dapatkan. Mungkin sekarang ini Bapak Ibu dan satu kita juga merasa sulit untuk istirahat. Ada masalah yang perlu kita selesaikan. Ada tantangan luar biasa yang sedang kita hadapi, yang sedang kita gumuli sekarang. Saya tidak tahu apa itu. Masalah keluarga, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah anak-anak. Apa saja. Kita sedang melawan banyak ketakutan. Pikiran kita tidak bisa tenang. Bagaimana saya bisa melewati pergumulan ini? Rasanya saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Ada di antara kita mungkin yang sering terbangun di malam hari, memikirkan semua yang telah terjadi dan semua yang bisa terjadi. Akhirnya sulit tidur. Bu Sarah sempat singgung minggu lalu. Ingat Bapak Ibu, kita perlu tidur yang tenang, nyenyak, tapi mungkin sekarang kita tidak tahu bagaimana bisa mendapatkan air yang tenang. Kita tidak punya waktu. Kita bingung di mana atau tempat mana saya bisa merasakan istirahat, saya bisa masa tenang. Begitu banyaknya tantangan pergumulan dalam hidup ini. Begitu banyak hal yang harus saya selesaikan. Sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk tenang, waktu istirahat. Menarik bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu, menarik hasil survei dari National Sleep Foundation. Di tahun 2023 ya, tahun lalu ini survei terbaru, ada kurang lebih 21% orang Amerika dewasa usia 18-64 tahun mengatakan bahwa mereka tidak pernah bangun pagi dan mereka merasa mereka itu cukup istirahat. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, karena ini survei yang saya baca di sini. 43% orang Amerika mengalami insomnia, susah tidur. 25% mengalami yang namanya restless leg syndrome. 17% mengalami yang namanya sleep apnea. Ada 5 hal yang paling menjadi kepikiran dan membuat orang Amerika jadi susah tidur dan istirahat, Bapak Ibu, yang cukup di tahun 2023. Sekali lagi di Amerika, saya nggak tahu Bapak Ibu. Yang pertama, inflasi. Membuat orang Amerika nggak bisa tidur. Kedua, COVID. COVID ini banyak membuat orang nggak bisa tidur. Nggak usah tidur, Bapak Ibu. Aktivitas saja nggak tenang. Orang batuk sedikit, bersin sedikit, waduh, nanti saya kena COVID. Bapak Ibu. Gun violence. Menarik juga, orang ada yang takut climate change di Amerika. Memang agak aneh-aneh juga, Bapak Ibu. Saya nggak tahu juga climate change itu takutnya apa gitu ya. Tapi takut ini, orang Amerika ini takut climate change. Dan yang terakhir, orang Amerika takut 2024 presidential election. Di Indonesia saya tahu juga sedang lagi pemilihan, Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah juga Bapak Ibu nggak bisa tidur. Ya, saya nggak tahu. Tapi di Amerika 2023, banyak orang Amerika nggak bisa tidur mikirin 2024 siapa yang akan jadi presiden nanti. Saking ketakutannya, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa kita punya cukup waktu istirahat? Apa yang sedang kita takuti tahun ini? Bapak Ibu bisa catat satu persatu. Daud pernah mengalaminya. Bertahun-tahun dalam pelarian dari Saul. Tahun-tahun yang penuh kekhawatiran akan keluarganya yang terpecah belah, tidak berfungsi. Beban tanggung jawab yang dipikulnya sebagai raja, memimpin bangsa Israel yang besar itu. Ketenangan dan tidur nyenyak tidak datang dengan mudah bagi Daud, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi luar biasa, Daud berkata, seperti gembala dan domba, Tuhan sendiri gembalaku itu, yang akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sehingga ingat tentang istirahat, deskripsi, istirahat nggak bisa datang sendiri, Bapak Ibu. Tidak mudah untuk seekor domba mengalami waktu istirahat. Bukankah kita juga begitu? Yang kedua, domba itu beristirahat kalau dia lihat gembalanya. Domba hanya bisa istirahat kalau dia lihat gembalanya. Kenapa? Dia bodoh, dia rentan. Gonggongan anjing saja, Bapak Ibu, dia takut. Gimana dia bisa tenang kalau tidak ada gembala? Benar? Domba hanya akan berbaring ketika mereka merasa aman. Dan mereka hanya akan merasa aman jika bisa melihat gembala itu ada bersama dengan mereka. Semua domba membutuhkan seorang gembala. Seekor domba tanpa seorang gembala akan tersesat dan selalu berada dalam bahaya. Domba itu, Bapak Ibu, tidak bisa tahu arah. Mereka tidak punya kemampuan untuk merawat diri mereka sendiri. Mereka mudah takut dengan gangguan sekecil apapun. Mereka selalu bergantung pada seorang gembala untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka. Aplikasi berikut untuk kita. Bapak Ibu, coba kita tempatkan diri hari ini pada posisi seekor domba. Kita akan tahu bahwa kita ini manusia yang sangat-sangat rentan. Demikian pula kita seperti domba yang membutuhkan seorang gembala, yaitu Tuhan sendiri. Kita membutuhkan Dia untuk membuat kita bisa berbaring di tempat yang hijau. Tanpa Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa merasa tenang. Tanpa Tuhan membawa kita ke tempat yang aman, kita akan nggak bisa istirahat. Kalau tidak, Bapak Ibu, kita tidak jadikan Tuhan sebagai gembala, kita akan terus gelisah, takut, dan merasa kosong, merasa sendirian. Sekali lagi, kita membutuhkan Tuhan. Ingat, kita rentan. Jangan sombong. Jangan merasa kita bisa kuat. Kita mampu melawan tiap-tiap pergumulan. Kita kuat tanpa Tuhan.
Tuhan sendiri sebagai gembala akan memimpin kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dalam jam tidur, waktu-waktu istirahat kita. Kalau tidak, stres, depresi, lelah yang berkepanjangan, tidak bisa menikmati hidup. Itu tentang istirahat. Yang kedua, Bapak Ibu, yang terakhir, bagian yang terakhir, apa yang gembala lakukan dalam memimpin kita ke tempat istirahat? Tadi saya sedikit jelaskan. Menarik deskripsi tentang waktu istirahat dari Mazmur ini. Yang kedua, apa yang gembala lakukan dalam memimpin kita ke tempat, ke waktu yang kita bisa menikmati ketenangan, damai sejahtera. Dengan kata lain, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Daud? Yang saya yakini juga dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar kita ini domba, ketika kita telah menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Yang pertama, dia membuat kita berbaring. Hanya dia yang bisa membuat kita berbaring. Daud mengaku bahwa di tengah hiruk-pikuk kehidupannya dengan segala tekanan yang ia alami, Tuhan sendirilah. Kalau dia dirinya sendiri, tidak sanggup. Tapi Tuhan sendiri yang membawa, merebahkan dirinya seperti seekor domba di padang yang rumput hijau. Tempat yang terpilih di mana domba dapat merumput. Bagaimana Tuhan membuat Daud berbaring di padang rumput yang hijau, Bapak Ibu? Saya belajar beberapa hal. Tuhan melaksanakan hal ini dengan paling tidak 2 kekuatan dalam kehidupannya. Yang satu bersifat internal, dan yang lain bersifat eksternal. Yang internal itu apa, Bapak Ibu? Tuhan sendiri yang menciptakan rasa lapar itu sehingga kita mau tidak mau mencari tempat itu. Pertama, secara internal dalam jiwa Daud, Allah menciptakan rasa lapar secara rohani akan kecukupan, akan firman-Nya, akan bimbingannya, akan tuntunannya, akan pimpinannya. Dan ingat sekali lagi, hanya Tuhan yang mampu membangkitkan selera makan secara rohani. Musa mencatat manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Ingat, kita membutuhkan gembala dalam arti kita juga membutuhkan firman-Nya. Kita membutuhkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah merasakan atau merasakan rasa lapar dalam diri Bapak Ibu akan firman Tuhan? Rasa lapar akan firman Tuhan tidak akan pernah terjadi. Sekali lagi kembali kepada topik yang pertama. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala. Karena hanya Dia yang akan bisa menciptakan rasa lapar itu, Bapak Ibu, secara rohani. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya ingat ke pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan ketika saya pertama kali ngambil keputusan bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu. Pada saat itu, Bapak Ibu, secara tiba-tiba, ada kehausan, rasa lapar untuk membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Rasanya kalau saya tidak baca firman Tuhan, tidak baca Alkitab, tidak ke gereja, tidak ke persekutuan, tidak kumpul dengan teman-teman seiman Bapak Ibu, ada sesuatu yang kosong. Sehingga Bapak Ibu bisa cek diri Bapak Ibu hari ini. Kalau Bapak Ibu belum punya rasa lapar ini, lapar akan firman Tuhan, haus mau baca firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu belum mengalami yang namanya born again. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala. Bagaimana dia bisa, atau gembala itu bisa menciptakan, bagaimana Bapak itu bisa lapar? Karena yang bisa menciptakan rasa lapar akan firman Tuhan itu hanya Tuhan sendiri. Itulah padang rumput hijau, Dia yang membawa kita ke situ. Sehingga Bapak Ibu bagian ini, Bapak Ibu, yang pertama Dia sendiri yang membawa, kedua secara internal Dia menciptakan rasa lapar. Tapi Bapak Ibu dalam poin ini saya mau serius Bapak Ibu, berdoa Bapak Ibu menggumulinya. Kalau Bapak Ibu tidak punya kehausan untuk membaca firman Tuhan, tiap-tiap saat, kalau nggak baca firman Tuhan, nggak ada rasa apa-apa. Kalau nggak berkumpul dengan saudara-saudara seiman, nggak rasa apa-apa. Kalau Bapak Ibu miss gereja, Bapak Ibu miss baca Alkitab, baca firman Tuhan, miss persekutuan, saat teduh, Bapak Ibu nggak rasa apa-apa. Bapak Ibu harus cek evaluasi. Yang berikut, secara eksternal yang saya tadi katakan, Dia memberi kita firman-Nya. Ada kekuatan eksternal yang dipakai Tuhan untuk membuat kita berbaring di padang rumput hijau. Ini adalah saat-saat pencobaan, kesengsaraan yang Tuhan tetapkan secara rohani, secara ilahi dalam hidup kita. Yang Dia pakai, Dia gunakan untuk apa? Merendahkan Bapak Ibu dan saya untuk membuat kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya kita mencari firman Tuhan. Kita mencari Tuhan. Nah Bapak Ibu, di masa-masa yang saya katakan tadi, Tuhan bawa pencobaan, Tuhan bawa kesengsaraan hidup. Tuhan bawa pergumulan di tengah hidup kita, keluarga kita. Nah, di masa-masa yang penuh tantangan, yang lemah tadi, mau tidak mau, kita bersandar pada firman-Nya, kita cari firman-Nya. Kita belajar untuk berpegang teguh pada janji-janji Tuhan yang bisa menopang kita. Badai kehidupan, boleh saya katakan, inilah yang memaksa kita untuk akhirnya mencari Tuhan, menjadikan Dia gembala, sehingga kita bisa memaksa kita untuk berbaring di padang rumput yang hijau. Memaksa kita untuk dibawa ke air yang tenang. Sekali lagi, padang rumput hijau ini dapat dipahami sebagai satu representasi firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya cari-cari, renungkan, apa gambaran tentang rumput hijau? Tidak ada gambaran lain, saya rasa analogi lain, selain mewakili firman Allah.
Sama seperti rumput, kitab suci atau firman Tuhan penuh dengan nutrisi-nutrisi yang memberi kehidupan bagi jiwa kita. Sekali lagi saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi saya secara pribadi, dan banyak dengar cerita pengalaman dari mereka-mereka yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa mereka bisa kuat dalam menghadapi tiap-tiap tantangan, tiap pergumulan? Tidak ada lain. Rumput hijau, firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita mungkin, atau saya atau teman-teman yang cerita tadi, katakan, mungkin saya sudah hancur. Dalam Mazmur 119, pemazmur menyaksikan bagaimana pencobaan yang dialaminya menyebabkan dia berpegang teguh pada hukum Tuhan. Jiwaku menangis karena kesedihan. Tuhan, kuatkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, hanya firman Tuhan yang dapat menopang, membawa kita melewati masa-masa sulit. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, tapi dalam hidup saya pribadi dan kebanyakan orang yang saya lihat sekali lagi, paling tidak ada dua cara bagaimana Tuhan membimbing kita, mau tidak mau membimbing kita ke tempat atau the waktu-waktu di mana kita mau tidak mau relax, tenang, get rest, atau waktu di mana kita dapat beristirahat sejenak dari tiap-tiap kesibukan kita yang memaksa kita untuk melupakan waktu istirahat, melupakan waktu-waktu rileks, bahkan melupakan waktu-waktu sabat, waktu beribadah, melupakan Tuhan. Cara pertama memang dia memberikan atau menyediakan waktu khusus untuk kita istirahat di tengah waktu kita bekerja. Itulah waktu tidur, Tuhan ciptakan. Puji Tuhan loh Bapak Ibu, Tuhan ciptakan waktu tidur. Tuhan sudah atur itu, waktu itu. Kita tidak disuruh Tuhan untuk kerja terus-menerus. Juga menurut saya hari Sabat, hari perhentian, untuk kita berkumpul bersama saudara seiman, beribadah, menyembah Tuhan di hari perhentian. Sejak menciptakan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita sebagai seekor domba. Dia tahu bahwa kita ini sangat rentan seperti domba. Kita perlu istirahat yang cukup. Sehingga dia sudah ciptakan. Ya, waktu tidur, hari Sabat. Tapi ada cara Tuhan yang kedua, Bapak Ibu, yang saya lihat sebagai seorang hamba Tuhan dalam pengalaman saya. Cara kedua menurut saya adalah dengan cara dia memaksa kita. Memaksa kita karena dia mengasihi kita. Memaksa kita untuk berhenti dan mau tidak mau. Karena kita sudah tidak tidur, tidak gunakan waktu yang ada. Kita tidak menghormati hari Sabat. Cara yang kedua, Tuhan paksa kita untuk tenang dan istirahat sejenak. Dengan cara apa itu? Bankrupt. Bangkrut, terlilit hutang, masalah finansial, dikeluarkan dari pekerjaan, sakit penyakit, masalah anak-anak, persoalan-persoalan kehidupan, ejekan, fitnahan dari orang-orang terdekat kita. Artinya apa? Kesusahan hidup. Karena kita sudah tidak pakai yang pertama, karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dia memaksa kita untuk akhirnya kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tuhan membawa kita pada titik terendah dalam hidup kita di mana kita sadar bahwa kita nothing. Kita harus mau tidak mau cari Tuhan. Kita baru sadar kita ini bodoh. Kita ini benar-benar membutuhkan seorang gembala. Kita sadar, kita pikir dulu kita beruang. Kita pikir dulu kita singa, Bapak Ibu. Tapi ternyata kita domba yang sangat rentan. Sehingga kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu coba pertimbangkan statistik ini. Kita sekarang hidup di tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat luar biasa dan makin mudah, gampang mengakses sesuatu. Apalagi dengan adanya Siri, Apple Watch. Bapak Ibu ngomong saja sudah langsung diterjemahkan. Oh, macam-macam Bapak Ibu. Tapi rupanya hasil statistik katakan di tengah kemajuan teknologi informasi, manusia belum berhasil membuat dirinya sendiri itu menghemat waktu. Manusia tetap hidup dengan rush, Bapak Ibu. Masih hidup buru-buru. Saya nggak tahu di Indonesia. Tapi di sini itu gambaran tiap hari. Di lampu merah lihat ada orang sambil drive, sambil makan-makan pagi karena sudah nggak sempat di rumah. Sambil drive, sambil dandan di mobil karena sudah tidak sempat dilakukan di rumah. Bapak Ibu lihat? Meeting, bicara dengan orang lewat telepon. Sambil drive juga nggak bisa meetingnya ditunda. Lihat, begitu cepat. Sehingga menurut saya menarik bagian firman Tuhan Mazmur 23. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Seperti Tuhan mengingatkan kita. Mungkin yang waktunya. Kalau saya pakai analogi tadi, waktu untuk menekan tombol off dalam telepon kita. Mengevaluasi kembali hidup kita. Ayub pernah berkata dalam Ayub 3:26, aku tidak merasa aman, aku juga tidak beristirahat, aku juga tidak tenang, tapi masalah terus datang. Kelebihan beban terjadi ketika kita memiliki terlalu banyak aktivitas dalam hidup kita. Sederhananya apa Bapak Ibu? Kita stres dengan laju kehidupan. Karena kita tidak pernah menekan tombol off. Kejar semuanya Bapak Ibu. Apa ada solusinya? Solusinya adalah dengan memberi sedikit margin, boleh saya katakan, dalam hidup kita. Margin adalah bicara soal ruang bernapas, soal rumput hijau tadi, soal air yang tenang tadi. Ini menyimpan sedikit cadangan yang tidak kita gunakan, Bapak Ibu. Margin, sekali lagi, ruang di mana kita bisa berhenti.
Pertemuan tidak akan berlangsung dari satu pertemuan ke pertemuan lain berikutnya tanpa ada spasi di antaranya. Margin adalah jarak antara beban dan batas kemampuan kita, boleh saya katakan. Semoga beban kita tidak lebih berat dari batas kemampuan kita. Tapi kenyataannya kebanyakan dari kita memiliki beban yang jauh lebih besar daripada yang kita tangani. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan dalam hidup kita. Sepertinya semuanya harus berjalan sempurna. Margin adalah waktu kita dengan Tuhan. Margin adalah waktu untuk beristirahat dan berdiam diri. Mendengar suara dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Mendengar tuntunan suara Sang Gembala. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekali lagi. Tapi mungkin ini waktunya untuk Bapak Ibu berhenti sejenak. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Dia menuntun kita ke air yang tenang. Saat aliran sungai mengalir melalui padang rumput, ada tempat-tempat sempit di mana bebatuan menyebabkan aliran air menjadi tenang. Dan di sanalah Sang Gembala akan memimpin kawanan dombanya. Dia tidak menuntun mereka di tempat yang derasnya arus yang bisa membuat domba itu menjadi ketakutan dan tenggelam seperti saya sampaikan tadi. Dengan analogi ini Daud menyatakan bahwa Tuhan sedang menuntunnya menuju kedamaian yang sempurna. Bahkan ketika keadaan di sekelilingnya sedang berkecamuk, dia memiliki air yang tenang, dia memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Dari mana kita bisa dapat damai sejahtera itu Bapak Ibu? Hanya ketika kita jadikan Tuhan sebagai gembala. Tuhan Yesus Sang Gembala Agung berjanji, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Rasa damai sejahtera ku berikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan. Dalam Yohanes 14:27 dikatakan, jangan biarkan hatimu gelisah dan jangan takut. Bapak Ibu, Yesus Gembala kita yang baik memimpin kita untuk mengalami kedamaian supranatural dari Dia. Kedamaian yang melampaui segala akal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Sehingga rumput hijau, sekali lagi air yang tenang, menggambarkan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa istirahat sejenak, belajar untuk mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Air tenang menggambarkan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu Bapak Ibu. Damai sejahtera yang bersifat supranatural, ilahi, yang hanya bisa datangnya dari Tuhan. Mengakhiri menutup bagian firman Tuhan ini, ayat 2 ini Bapak Ibu. Ada dua pertanyaan penting. Saya mau kita semua tanyakan pada diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sekarang atau dalam hidup Bapak Ibu sedang merasakan lapar makan firman Tuhan? Apakah Bapak Ibu dalam kondisi ini? Cek, apakah saya tiap-tiap hari ada rasa lapar, terasa haus untuk membaca firman Tuhan? Apakah saya ada rasa lapar, haus untuk mendengarkan firman Tuhan, berkumpul, bergereja dengan saudara-saudara seiman? Waktu off. Kalau tidak Bapak Ibu, mungkin waktunya untuk Bapak Ibu ambil keputusan bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya menjadikan Dia sebagai gembala pribadi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, pertanyaan kedua. Apakah Bapak Ibu saat ini benar-benar sedang mengikuti pimpinan tuntunan seorang gembala? Apakah Bapak Ibu dalam tiap-tiap pengambilan keputusan Bapak Ibu, dalam menghadapi tiap-tiap tantangan, Bapak Ibu sedang mendengarkan, atau Bapak Ibu selalu ada waktu untuk mendengarkan, mengikuti tuntunan Tuhan? Tuhan sedang memimpin kita ke padang rumput hijau di mana Dia akan memberi kita makanan yang berlimpah sesuai firman-Nya. Dia juga sekali lagi menuntun kita ke air yang tenang untuk memberi kita kedamaian di tengah hari-hari yang penuh pencobaan ini. Tidak ada domba yang mempunyai gembala yang lebih baik daripada yang kita miliki di dalam diri Tuhan. Tidak ada. Tapi persoalannya sekali lagi, apakah kita sudah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan gembala kita? Kalau Bapak Ibu sudah jadikan Tuhan dan gembala, jangan takut. Apapun pergumulan Bapak Ibu, lajunya kehidupan ini, ketika Bapak Ibu rasanya sudah, saya nggak sanggup, nggak mampu. Tapi dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala, kita mendengar tuntunannya, Dia selalu memberikan kita waktu untuk mengevaluasi, mendengarkan suaranya. Saya yakin kita tidak akan kekurangan dengan waktu istirahat, kita tidak akan kekurangan dengan damai sejahtera ilahi itu, kalau kita sudah jadikan Tuhan sebagai gembala. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu, untuk kekayaan firman-Mu. Paling tidak kekayaan dari Mazmur 23 ayat 2 ini, yang mengajar kami banyak hal, mengingatkan kami banyak hal. Hamba berdoa firman Tuhan yang sudah hamba share menjadi berkat menguatkan hamba. Juga menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang sedang telah mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Hamba tidak tahu sekali lagi apa pergumulan mereka. Mungkin mereka juga sedang dalam situasi ini. Masalah bertubi-tubi. Mereka juga tidak bisa lagi memberhentikan cepatnya laju hidup. Karena ada tantangan ini, ada mengejar ini dan itu. Tapi hamba berdoa kiranya firman Tuhan hari ini membawa kami lagi untuk berhenti sejenak. Paling tidak mengevaluasi.
apakah saya sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala? Dan yang kedua, paling tidak belajar untuk, dalam hidup ini saya harus belajar untuk mendengar suara Tuhan, belajar pimpinan Tuhan. Sehingga saya tidak dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua sekali lagi diberkati oleh bagian firman Tuhan ini. Saya pribadi benar-benar ketika mempelajari Mazmur 23 dan secara khusus dalam mempersiapkan bagian yang ini, saya juga diberkati oleh Tuhan lagi, dikuatkan oleh bagian firman Tuhan. Dan doa saya, Bapak Ibu juga yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, Bapak Ibu diberkati, diberikan kekuatan. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.